A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, hadirin, hadirat, sahabat-sahabat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia-Nya pada sore hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam waktu yang mulia walaupun dari jarak jauh yang menggunakan sosial media. Kita berharap semoga kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini nilai sebagai kebaikan dan dapat kita investasikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada kekasih kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang terus berusaha meniti sunnah-sunnahnya. Dan kita berharap kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, rekan-rekan para pemirsa dimanapun berada, pada sore hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan melalui saluran ini ya, bersama-sama berniat untuk menjadikan waktu kita yang sedang karantina di rumah dalam rangka menyambut seruan para ulama dan umarok kita untuk melakukan social distancing ya, sebagai ikhtiar kita dalam rangka memutus mata rantai jangkitan atau penularan COVID-19 ataupun virus corona ya. Semoga ikhtiar ini dijadikan sebagai amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai kajian kita seperti mana yang telah kita informasikan, insya Allah kita akan ngaji ya. Untuk pertemuan yang pertama kitab yang akan kita kaji ya adalah kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, ini kitabnya bagi rekan-rekan yang pernah belajar di pesantren ya, dimanapun berada pesantrennya, maka akan pasti langsung mengenal ya kitab ini, karena ini diantara kitab yang kita pelajari ketika dulu masih di pesantren ya, dan menjadi salah satu kitab yang paling direkomendasikan oleh para ulama untuk kita pelajari sebagai kitab adab penuntut ilmu, dan kitab yang sangat baik untuk kita baca agar kita mendapatkan gambaran bagaimana adab-adab para ulama dan adab-adab kita dalam memperlakukan ilmu dan memperlakukan ulama gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu ya rekan-rekan, terutama rekan-rekan alumni pesantren Darul Hikmah Pekanbaru ya, yang mungkin menonton siaran langsung ini. Saya berterima kasih atas dukungan rekan-rekan alumni yang juga sangat mendukung ya terselenggaranya kegiatan live kajian ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Semoga rekan-rekan alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru Riau senantiasa diberikan kerahmatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga menyapa rekan-rekan saya, guru-guru saya, para asatid, para masyayikh ya, rekan-rekan alumni Al-Azhar Mesir, baik itu yang tinggal di Jawa Barat ya, ataupun di luar Jawa Barat ya, atau mungkin yang tinggal di seluruh pelosok dunia yang mungkin ikut menonton siaran langsung ini
ya. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ya kita melanjutkan kajian ini, maka saya meminta kesediaan rekan-rekan sekalian ya. Pertama, kita ingin menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah ya, meminta keberkahan atau tabarukan bihadhihi surah untuk sang penulis buku ini, yaitu Syekh Nu'man bin, kenal dengan Syekh Az-Zarnuji, penulis kitab ini, karena dengan perantaraan beliaulah kita dapat menelaah dan mengkaji keistimewaan yang dapat kita ambil dari buku ini. Dan kita juga ingin menghadiahkan keberkahan surah Al-Fatihah ini untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita ya, guru-guru kita yang telah mengajar kita tulis baca, mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita ilmu, memperkenalkan kita kepada sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadiahkan keberkahan surah Al-Fatihah kepada semua yang telah meninggal dunia dan telah mendahului kita. Al-hadhihi niyah wa bisirril Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya saya juga ingin meminta kesediaan rekan-rekan untuk bersama-sama dengan saya kita ingin menghadiahkan pula keberkahan surah Al-Fatihah untuk Allah yarham guru saya yang telah mengajarkan saya kitab Ta'limul Muta'allim ketika dulu masih menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Beliau adalah Al-Mukarram rahimahullah Al-Ustaz Mukhtar Abdul Witri, atau yang dikenal di kalangan santri Darul Hikmah Pekanbaru Kiai Haji Mukhtarullah ya. Tapi kemudian lebih populer setelah beliau meninggal dunia, kita menyebutnya dengan Al-Ustaz Kiai Haji Mukhtar Abdul Witri. Maka saya berharap meminta kesediaan rekan-rekan kita hadiahkan pula keberkahan surah Al-Fatihah kepada almarhum. Semoga Allah merahmati, memberkahi, melapangkan kuburnya ya, memberikan cahaya, menjadikan kuburannya di antara taman-taman surga. Bisiril Fatihah wa ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat para pemirsa dimanapun berada, insya Allah kita akan bersama kurang lebih 1 jam ke depan untuk memulai Muta'allim ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari kitab ini. Untuk pengenalan, karena ini pertemuan yang perdana, mengapa kita mengedepankan ya, pelajaran adab ya, dengan mengangkat buku ataupun kitab Ta'limul Muta'allim ini, karena memang adab ini adalah di antara pelajaran yang sangat penting ya, untuk dipelajari ya, untuk diresapi oleh semua penuntut ilmu ya. Bahkan adab itu jauh lebih penting dari semata-mata ilmu yang mereka dapat ya. Mengapa? Karena adab itulah yang menjadi misi utama kekasih kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke bumi ya. Seperti mana yang beliau katakan dalam sebuah hadis, wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak ya, atau wa inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul berpesan kepada kita bahwa misi utama beliau itu diutus sebagai nabi dan sebagai rasul dalam rangka menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Maka kita berharap
Ya, semoga dengan mempelajari adab ini kita sedang melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Untuk mempelajari sunnah-sunnahnya, mengambil manfaat dan berusaha mengamalkan dalam kehidupan kita. Ya. Adab, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menelusuri penjelasan para ulama kita menyebutkan bahwa adab itu adalah ma yuhsanu ayyakuna bitasarruf, ya, sesuatu yang memang selayaknya ada pada keseharian dan perilaku kita. Itu adab, ya. Kalau dalam pengertian atau definisi kita sehari-hari, adab adalah akhlak atau budi pekerti yang mulia, gitu, ya. Mengapa adab ini penting, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya? Adab ini penting karena pertama, dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, kepada kita tentang kepribadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau Muhammad sungguh-sungguh, ya, berada di atas budi pekerti yang amat mulia. Itu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah sangat mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah karena budi pekerti beliau yang sangat dan teramat mulia, gitu, ya. Dan Allah pula menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Ya, bukan disebut kebaikan kalau kita semata-mata hanya menghadapkan wajah kita itu ke timur atau ke barat. Kata Allah bahwa kebaikan itu tidak semata-mata ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang jauh lebih penting dari itu adalah kata Allah walakinnal birra. Kebaikan itu man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman pula kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan beriman pula kepada nabi dan rasul. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Setelah itu orang-orang yang memberikan sebagian harta mereka kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka kasihi, ya, baik itu keluarga, tetangga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, dan mereka yang meminta-minta. Nah, hadirin, hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat menyebutkan secara implisit, ya, bahwa adab itu sangat penting, tidak semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata hanya ritual sholat, ritual puasa, tetapi bagaimana ibadah itu terimplementasi dalam perilaku kita sehari-hari. Ini diantara urgensi adab. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab pula lah yang kemudian menjadi karakter yang menonjol pada ulama-ulama salaf terdahulu. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Mubarak, ini salah seorang ulama dari generasi tabi'in, ya. Dari beliau banyak lahir para ulama yang kita kenal sampai hari ini. Beliau mengatakan di antara karakter ulama salaf terdahulu adalah adab. Adab sangat, mereka sangat mengutamakan adab, tidak semata-mata ilmu, ya. Kata Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah, beliau menyebutkan ta'allamnal adaba 30 sanah wa ta'allamnal ilma 20 sanah. Itu kata beliau.
ulama terdahulu, ya, kata beliau, mempelajari adab lebih dulu itu selama 30 tahun. Setelah itu baru mempelajari ilmu 20 tahun. Yang pertama, ulama dahulu sangat mementingkan belajar adab, tidak semata-mata ilmu. Karena nanti adab itulah yang akan menghiasi ilmu. Ya. Setelah belajar adab, kemudian baru belajar ilmu 20 tahun. Yang pertama, lebih mengutamakan adab. Yang kedua, waktu untuk belajar adab itu jauh lebih lama dibanding semata-mata belajar ilmu. Nah, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah, kita mendapat satu pesan bahwa adab sangat penting. Itu barangkali yang menjadikan mengapa kebaikan-kebaikan, keberkahan ulama salaf sampai hari ini itu masih bisa kita rasakan, gitu. Dan disebutkan pula oleh Imam Az-Zahabi, ya, dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, beliau mengutip perkataan Abdullah bin Wahab. Ya, beliau mengatakan begini, apa yang kami terima dari dari guru kami Imam Malik itu lebih banyak pelajaran adabnya daripada pelajaran ilmu semata-mata. Ya. Bahkan kalau Imam Malik, ya, rahimahullah, itu melakukan sebuah majelis ilmu, ya, itu ratusan ribu yang datang. Ya. Sebagian kecil saja mereka yang datang itu untuk mencatat atau mendengar ilmu, tapi lebih banyak mereka ingin memperhatikan lebih dekat, ya, bagaimana adab, akhlak dan perilaku imam atau guru mereka Imam Malik rahimahullah. Nah, dari sini kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa para ulama sangat menekankan kita untuk mempelajari adab, ya, karena dengan adab ilmu itu akan menjadi suluh, ya. Ilmu tanpa adab lebih banyak membuat gaduh, ya. Begitu kira-kira peribahasanya, ya. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, ada pula yang kita tekankan dalam kajian kali ini, ya, itu adalah adab yang kata para ulama untuk menghilangkan atau menjauhkan kita dari lima macam penyakit, ya, 5 macam penyakit. Penyakit yang ingin kita hilangkan dari diri kita dengan belajar adab adalah kita ingin terhindar dari penyakit takabbur, ya. Jadi penyakit tinggi diri, merasa lebih baik, lebih mulia, dan lebih berilmu dari orang lain, ya. Biasanya orang yang berilmu, maka dia akan merasa bahwa dirinya telah bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan, bertambah kemuliaan, bertambah kedudukan. Orang yang tidak belajar adab, maka hal itu akan mendorong dirinya menjadi pribadi yang mutakabbir, pribadi yang sombong. Nah, ini yang ingin kita hilangkan dari belajar adab. Yang kedua, yang ingin kita hilangkan dari belajar adab ini, dengan belajar adab ini adalah penyakit, ya, musiul adab wa musiuz zan, ya. Orang atau pribadi yang tidak beradab dan orang yang selalu berprasangka buruk kepada orang lain, gitu. Ya, dengan belajar adab maka kita akan lebih beradab, akan sangat mendahulukan sopan santun, ya, kepada siapa saja, baik orang yang lebih muda dari kita atau yang seumur atau mungkin yang lebih tua, ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit yang kedua yang ingin kita hilangkan. Yang ketiga tadi musiuz zan. Kita ingin menjadi pribadi yang tidak suka berprasangka, ya. Orang yang belajar adab insya Allah, ya, hatinya akan dibersihkan dari segala macam prasangka buruk, ya, baik kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, atau kepada tetangga dan masyarakat. Ini penyakit yang ketiga. Penyakit yang keempat yang ingin kita hilangkan dari belajar adab adalah penyakit pribadi yang al-mujadil, as-sakhsul mujadil, ya. Orang yang suka berdebat, ya. Apa saja dia ingin komentari, gitu. Apa saja ingin dikomen, gitu, ya. Dan dia ingin selalu merasa dialah yang paling benar, ya. Dialah yang paling baik dan hujahnya yang paling kuat, gitu, ya.
Oleh sebab itu kata para ulama, kalau orang itu belajar adab dan semakin tinggi adab dan ilmunya, maka dia akan menjadi pribadi yang tidak suka berdebat. Kata para ulama, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu 'alan nas. Orang yang bertambah ilmunya, bertambah adabnya, maka dia akan menjadi pribadi yang tidak suka berdebat. Nah hadirin, jika ingin melahirkan kepribadian seperti ini, yuk kita belajar adab. Ya. Yang terakhir, penyakit yang ingin kita hilangkan dari belajar adab adalah pribadi yang al-mutasarri'. Orang yang gegabah, buru-buru, yang cepat menghukumi, cepat menjustifikasi. Ya. Melihat fenomena yang ada di masyarakat yang mungkin berbeda dengan apa yang dia lakukan, dia lantas mengatakan, oh itu bid'ah, itu sesat, ya, ini menyelisihi sunnah, ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, ya, ini bertentangan dengan akidah umat Islam. Nah, rekan-rekan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dengan belajar adab, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang tidak suka ngegas, gitu, ya, yang lebih yang lebih cool, ya, dan lebih toleran dengan perbedaan dan menghargai apa yang mungkin berbeda dengan kesehariannya, gitu. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah, ini 5 penyakit yang mau kita hilangkan dari belajar adab, gitu, ya. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ta'limul Muta'allim ini kita pilih sebagai kitab yang akan kita pelajari, selain karena memang lebih ringkas sehingga mungkin dalam waktu ya 1 bulan atau mungkin 2 bulan, ya, itu bisa kita selesaikan, ya. Di antara keistimewaan buku ini adalah karena memang buku ini sangat ringan, sederhana, ya, tips dan solusi-solusinya untuk para penuntut ilmu, sehingga kita akan mudah memahaminya. Dan saya berharap bisa membawakan buku ini kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sebelum kitab Ta'limul Muta'allim, ya, itu ada kitab yang jauh lebih lama, ya. Bahkan mungkin kitab yang pertama menulis tentang adab, ya, itu ditulis oleh guru kita Syekh Nu'man bin Thabit Al-Kufi, ya. Kenal, ya? Beliau adalah Imam Abu Hanifah, ya, yang lahir pada tahun 80 Hijriah, kemudian meninggal pada tahun 150 Hijriah, ya. Beliau meninggal dan tak lama setelah itu lahirlah Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Rekan-rekan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Abu Hanifah itu menulis sebuah kitab dengan judul Al-Alim wal Muta'allim, seorang guru dan seorang penuntut ilmu. Nah, ini beliau menguraikan tentang adab-adab seorang guru dan adab-adab penuntut ilmu. Buku Al-Alim wal Muta'allim, ya, itu dalam literasi para ulama kita disebutkan sebagai literasi yang paling lama, ya, yang paling klasik, ya, yang menceritakan tentang adab-adab seorang guru dan adab-adab seorang penuntut ilmu, gitu. Ini buku yang pertama, ya. Kemudian setelah itu ada lagi muncul kitab Adabul Muallimin, ya. Adabul Muallimin ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sahnun. Ya, siapa beliau? Beliau ini ulama dari Maroko, ya. Rekan-rekan yang biasa baca buku sejarah itu kadangkala membaca nama beliau karena sering dikutip, ya, Muhammad bin Sahnun rahimahullah. Beliau menulis kitab Adabul Muallimin, ya, adab-adab guru, ya, subhanallah. Seterusnya ada juga kitab Al-Muallim wa Ta'lim. Al-Muallim wa Ta'lim. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abu Zaid Ahmad bin Sahil Al-Balkhi, ya. Ini ulama yang hidup pada pertengahan abad yang keempat, gitu, ya. Kemudian ada kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Nah, ini rekan-rekan pasti banyak yang sudah pernah memegang, membaca, menelaah, atau mungkin yang telah mengajar kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Al-Faqih wal Mutafaqih ini ditulis oleh siapa? Syekh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, ya, rahimahullah.
Ini ulama yang meninggal pada penghujung abad yang kelima, ya, tepatnya pada tahun 462 Hijriah. Ya. Setelah itu ada pula kitab Fatihatul Ulum, ya. Ada lagi kitab Risalah Al-Walidiyah, ya, atau Risalah Al-Walidiyah. Ya. Siapa yang mengarang kitab ini? Ya, beliau adalah Syekh Muhammad bin Muhammad At-Tusi, ya, atau yang kita kenal sebagai Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Beliau yang menulis dua kitab ini, ya. Jadi Fatihatul Ulum, ya, dan kitab Risalah Al-Walidiyah, ya. Ini beliau buat itu dalam rangka memberikan penjelasan kepada para guru, para orang tua, para penuntut ilmu, adab apa saja yang perlu kita sifati pada diri kita agar kita benar-benar menjadi seorang guru dan menjadi seorang penuntut ilmu yang sejati, gitu, ya. Termasuk kitab beliau Ihya Ulumuddin, ya. Ihya Ulumuddin itu diantara kitab yang juga menjelaskan tentang adab, ya. Bahkan beliau juga menceritakan tentang bagaimana adab kepada anak-anak, ya, dalam bab Riyadhah As-Sibyan, ya. Itu beliau menjelaskan luar biasa, ya. Misalnya tidak boleh memaksa, ya, anak-anak itu belajar sepanjang hari, gitu, ya. Harus berikan pula mereka waktu untuk berolahraga, ya, untuk berhibur, ya, dengan hal-hal yang baik dan yang bermanfaat. Subhanallah, itu para ulama kita, ya. Kemudian kitab yang kita akan pelajari pada sore hari ini, kitab Ta'limul Muta'allim, ya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Nu'man bin Ibrahim Az-Zarnuji, ya. Ini ulama yang hidup, ya, pada pertengahan, ya, abad kelima hingga abad yang keenam, gitu, ya. Beliau dikenal sebagai Syekh Az-Zarnuji, ya. Az-Zarnuji ini adalah nisbat kepada kampung beliau, ya. Az-Zarnuj ini adalah sebuah kampung yang ada di Uzbekistan, Bukhara, ya. Jadi masih tetanggaan mungkin dengan Imam Al-Bukhari, ya, kota Zarnuj. Jadi beliau lebih dikenal sebagai Syekh Imam Az-Zarnuji, ya. Rekan-rekan yang di pesantren, yaitu sudah sangat mengenal beliau dan mengenal kitab Ta'limul Muta'allim. Dan kitab Ta'limul Muta'allim ini sampai kepada kita, ya, itu tidak mudah, gitu, ya. Jadi oleh para ulama-ulama kita di dunia ataupun di Nusantara, ya, itu coba dihadirkan sampai ke tempat kita, gitu, ya. Dan perlu rekan-rekan ketahui, kitab Ta'limul Muta'allim ini itu naskah aslinya ada 4 manuskrip, ya. Jadi memang ada 4 manuskrip ataupun 4 naskah asli, ya. Walaupun ini 4 naskah, tapi tidak terlalu banyak perbedaan karena memang beliau di antara ulama yang suka bepergian, traveling, ya, berkenalan dengan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenalan pula dengan manusia-manusia dan penduduknya, ya. Nah, oleh sebab itu ketika beliau mengajar, kitab beliau ataupun apa yang beliau ajarkan ditulis oleh para murid-muridnya dan oleh itu disebarkan kepada kita, gitu, ya. Jadi ada 4 naskah aslinya. Maka nanti boleh jadi ada perbedaan pada beberapa bagian kecil yang sangat tidak banyak sebenarnya, gitu, ya. Jadi sedikit, jadi tidak apa-apa dan insya Allah tidak akan mengurangi esensi atau kandungan dari buku ini, ya. Hadirin hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kita ingin lebih mengenal, ya, tentang Syekh Nu'man bin Ibrahim Az-Zarnuji, ya, atau dikenal sebagai Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Ini beliau alim terkemuka dari kota Zarnuj, Bukhara, Uzbekistan, ya. Beliau meninggal pada tahun 593 Hijriah, ya, jadi pada penghujung abad ke-6. Di antara guru-gurunya, ya, yang paling pertama dan sering beliau sebut-sebut, ya, dalam buku ini adalah Syekh Burhanuddin, ya. Ini pengarang kitab Al-Hidayah, ya, salah satu kitab yang kesohor, ya,
terutama di kalangan ulama madhab Hanafi, ya. Ini guru beliau yang pertama, ya. Guru beliau yang kedua adalah Imam Fakhrul Islam Hasan bin Mansur Al-Parghani. Ini dari kota Parghan, ya. Kemudian ada Imam Zahiruddin Al-Hasan bin Ali Al-Marghinani. Nah, ini juga nama-nama kota, ya, yang dinisbatkan kepada nama ulamanya atau nama gurunya. Al-Marghinani, Al-Parghinani atau Al-Parghanani. Ini adalah nama tempat atau nama kota yang dinisbatkan kepada para ulama. Karena memang para ulama terdahulu itu biasanya mengambil nama kota kemudian dinisbatkan kepada nama mereka, dan mereka lebih populer, lebih kesohor dengan nama-nama itu, ya. Termasuk ulama kita di Indonesia, ada Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, ada Syekh Al-Minangkabawi, ya, ada Al-Padangi, ya, dan ada sederet para ulama-ulama kita yang tidak kalah hebat sebenarnya dengan ulama-ulama yang ada di luar Indonesia, ya. Termasuk pula guru beliau adalah Imam Ruknuddin Muhammad bin Abi Bakar atau dikenal sebagai Imam Al-Khawahar-Zada. Ini diantara nama-nama beliau, ya. Dan memang tidak banyak kitab yang menjelaskan, memaparkan tentang biografi beliau, gitu, ya. Ala kulli hal itu sedikit informasinya agar kita nyambung belajarnya, gitu, ya. Jadi kita belajar kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Nu'man bin Ibrahim, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Kita mengenal nama guru-gurunya, ya. Dan rekan-rekan juga perlu mengetahui nama guru kita semua. Paling tidak kita bisa mendoakan mereka tatkala mereka sudah meninggal dunia. Itu diantara adab kita kepada para guru-guru kita. Hadirin, hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan mulai, ya, membaca kitab Ta'limul Muta'allim, ya. Rekan-rekan yang punya kitab ini silakan dibuka, kita bisa belajar bersama-sama. Ini cetakan Surabaya. Kemudian ada kitab cetakan luar yang saya punya, itu ada cetakan Pakistan, ya. Ini ada syarahnya, disyarahkan oleh Syekh Abdul Aziz Saqar Shahin, ya. Ini salah seorang ulama dari Pakistan, ya. Insya Allah kita akan membacakan kitab ini, ya, agar kemudian dapat kita jelaskan kepada rekan-rekan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, ya. Syekh Al-Imam Az-Zarnuji itu mengawali kitab beliau dengan membaca lapas basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Selanjutnya beliau menulis Alhamdulillahilladzi, ya, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, alladzi faddala bani Adam, yang telah memuliakan anak-anak Adam, bil ilmi wal amali, ya, dengan ilmu dan amal, ala jami'il alam, ya, atas sekalian alam atau atas sekalian makhluk, ya, karena memang manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, lebih mulia dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Kemudian beliau mengatakan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Selanjutnya salawat dan salam, ya, semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu orang-orang Arab dan orang-orang non-Arab. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Dan semoga pula salawat dan salam itu terlimpah kepada seluruh anggota keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya yang menjadi mata air ilmu dan hikmah, ya. Selanjutnya beliau menulis wa ba'du, ya. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi, ya. Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwa dalam pemerhatian saya, ya, saya banyak menyaksikan para penuntut ilmu, ya, pi zamanina, pada zaman sekarang, yajidduna ilal ilmi
mereka mendapat ilmu, mereka mencapai ilmu, wala yasilun, tetapi mereka tidak mencapai atau tidak mendapatkan hakikat ilmu yang mereka tuntut itu. Wa min manafi'i, dan mereka juga tidak mendapatkan manfaatnya. Wa thamaratihi yuhramun, dan mereka juga diharamkan dari mendapatkan buah dari ilmu yang mereka pelajari. Selanjutnya, lima annahum akhta'u. Mengapa itu terjadi, kata beliau? Karena penuntut ilmu ya pada zaman sekarang itu sudah salah langkah. Tara'iqahu wa taraku syara'itahu, ya. Mereka keliru dalam meniti langkah menuntut ilmu dan meninggalkan syarat-syarat yang seharusnya itu mereka tunaikan ketika mereka menuntut ilmu. Wa kullu man akhta'at tariq dal. Dan siapa saja, kata Imam Az-Zarnuji rahimahullah, yang tersesat jalan atau keliru dalam memilih jalan menuntut ilmu, maka dia akan tersesat. Fala yanalul maqsud, dia tidak akan mencapai maksud ya dari ilmu yang dia pelajari. Qalla au jalla, baik itu sedikit atau banyak. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum, dan oleh sebab itu kata beliau, saya ingin sekali ya menjelaskan kepada mereka atau kepada kita semua tariqat ta'lim, ya, bagaimanakah cara belajar yang benar. Nah, rekan-rekan hadirin hadirat, ini nih yang sangat mahal dari ilmu para ulama-ulama kita. Mereka menceritakan rahasia yang kadangkala oleh kita penuntut ilmu yang awam, yang biasa ini, itu tidak jeli memperhatikannya. Bahwa ketika kita belajar, jangan keliru bahwa tujuan utama kita tidak semata-mata mengejar ilmunya, tapi hakikat dari ilmu yang kita pelajari, ya. Ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami, ya. Dan nasihat-nasihat ini itu saya dapatkan ya dari pelajaran, dari pembacaan, dari telaah-telaah yang saya lakukan, dari kitab-kitab ulama yang terdahulu, ataupun yang saya dengar dari guru-guru saya, para masyayikh saya, ulil ilmi wal hikami, yang mempunyai ilmu yang mendalam dan kebijaksanaan yang luar biasa. Roja ad-du'a li minar raghibina fihi al-mukhlisin, ya. Dan saya berharap ya semoga ini menjadi doa, dan saya juga meminta doa dari seluruh orang-orang yang mendambakan ya kebaikan, orang-orang yang ikhlas, yang ingin mencapai bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin, ya, mencapai kejayaan, kesuksesan, keselamatan di kehidupan akhirat. Ba'da mastakhartullaha ta'ala fihi, ya. Dan setelah saya beristikharah, maka saya namakan kitab ini. Nah, jadi subhanallah, beliau menyebutkan setelah melalui telaah, pembelajaran, kajian, tirakat, ya, itu beliau beristikharah. Subhanallah, itu para ulama kita. Mereka tidak meninggalkan Allah sama sekali ketika mereka belajar ilmu, ya. Jadi setelah mereka menyempurnakan ikhtiarnya, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta Allah pilihkan yang terbaik untuk ikhtiar yang mereka lakukan, ya. Kata Syekh Zarnuji, beliau menamai buku ini Ta'limal Muta'allim Tariqat Ta'allumi, ya. Jadi beliau namakan atau namai kitab beliau dengan judul Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allumi, ya. Kurang lebih terjemahnya adalah adab penuntut ilmu, ya. Dan beliau menyebutkan, rekan-rekan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ja'altuhu fusulan, dan dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, itu kata beliau dituliskan dalam beberapa bab, ya. Itu kalau rekan-rekan yang punya bukunya akan tahu bahwa Syekh Az-Zarnuji menulisnya atau menghimpun dalam 13 bab, ya. Bab yang pertama itu beliau menuliskan tentang
mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih, ya. Itu definisi ilmu dan fikih beserta keutamaannya. Itu bab yang pertama, ya. Bab yang kedua tentang pinniyah bihali ta'allum, ya, tentang bagaimana meluruskan niat ketika belajar. Ini bab yang kedua. Bab yang ketiga, faslun bi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyariki wathabati, ya. Jadi cara untuk memilih guru, kemudian cara memilih ilmu, cara memilih guru, cara memilih teman yang bersama-sama menuntut ilmu, dan bagaimana memunculkan keteguhan, keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Nah, rekan-rekan, subhanallah. Mungkin banyak yang bertanya, ya, Ustadz, ada nggak bab tentang bagaimana memilih guru? Insya Allah nanti ada di bab yang ketiga. Jadi, terus ya, tonton video-video ini. Insya Allah bersama-sama kita menggali kebaikan-kebaikan dari kitab Ta'limul Muta'allim. Bab yang keempat, ya, beliau namai dengan bita'zimil ilmi wa ahlihi, ya. Bab tentang bagaimana mengagungkan ilmu dan mengagungkan ulama. Nah, itu bab yang keempat. Bab yang kelima, bil jiddi wal muwazabati wal himmati, ya. Itu bab tentang kesungguhan, ya, kemudian tentang kedisiplinan, kontinuitas, dan semangat dalam menuntut ilmu. Itu beliau akan uraikan nanti pada bab yang kelima, ya. Bab yang keenam, fi bidayati sabqi wa tartibihi wa qadrih. Nah, ini bab tentang bagaimana memulai belajar, ya. Jadi bagaimanakah cara kita memulai pelajaran kita, memulai pengajian kita, ya. Serta bagaimana kadar banyaknya pelajaran yang akan kita pelajari, serta bagaimana urutan-urutan ilmunya. Harus punya skala prioritas. Karena ilmu sangat banyak, sementara umur kita terbatas. Tidak mungkin kita pelajari semua ilmu. Nah, beliau menyebutkan ada skala prioritas dalam rangka menuntut ilmu. Selanjutnya, ya, bab yang ke-7, bit tawakul. Ini bab tentang tawakal, ya, bagi seorang penuntut ilmu. Bab ke-8, pi waqti tahsil, ya. Waktu yang tepat ketika kita ingin menuntut ilmu atau ketika ingin belajar ilmu. Itu ada waktunya. Subhanallah. Jadi kita akan pelajari nanti pada bab ke-8. Bab ke-9, pi syafaqati wan nasihah, ya, bab tentang belas kasih dan bab tentang nasihat, ya. Selanjutnya pada bab yang ke-10, ya, kita akan pelajari bab pil istifadah, ya, bab istifadah. Ini bagaimana cara kita mengambil manfaat dan menyerap adab, ya, ketika kita belajar. Bab yang ke-11, pil wara'i hal ta'allumi, ya. Itu bab berkaitan tentang wara' saat belajar. Bab wara' saat belajar, ya. Selanjutnya bab yang ke-12, fima yuratul hifzi wa fima yurasun nisyan. Nah, ini di antara problem, ya, yang banyak menghinggap atau dirasakan oleh para penuntut ilmu, ya. Beliau akan memberikan solusi tentang bagaimana caranya untuk menguatkan hafalan dan harus mewaspadai hal-hal yang bisa merusak atau menghilangkan hafalan kita atau yang mudah membuat kita lupa. Itu nanti di bab yang ke-12. Bab yang terakhir, ya, beliau akan uraikan tentang fima yajlibur rizki wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus, ya. Bab yang terakhir itu bab tentang bagaimana mendatangkan rezeki, ya. Bagaimana cara kita menjadi magnet rezeki ketika kita menuntut ilmu, dan apa saja yang bisa menghalanginya, serta apa pula hal-hal yang bisa memperpanjang atau mengurangi umur kita. Itu 13 bab yang ada pada kitab Ta'limul Muta'allim, ya. Nah, rekan-rekan yang berbahagia,
Selanjutnya kata Syekh Az-Zarnuji, beliau menutup penjelasan tentang bab ini, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, ya. Dan tidak ada taufik bagiku, pertolongan bagiku melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah sajalah saya bertawakal dan berserah diri, gitu, ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bab muqaddimah dari kitab Ta'limul Muta'allim, ya. Semoga kita dapat menangkap apa pesan-pesan beliau pada bab yang pertama tentang latar belakang mengapa beliau menulis buku ini dan apa tujuannya, dan apa saja yang akan kita pelajari pada beberapa pekan ke depan dari kitab Ta'limul Muta'allim Thoriqut Ta'allumi, ya. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, ya, selanjutnya kita akan membacakan bab, ya, yang pertama, ya, bab yang pertama, Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih, ya, bab tentang apa itu ilmu, apa itu fikih, dan keutamaan-keutamaannya, ya. Beliau memulai, ya, bab ini dengan mengutip hadis Rasul, hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dan beberapa perawi yang lain. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi rekan-rekan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu tidak semata-mata sebagai aktivitas sambilan saja atau aktivitas sampingan saja, tapi menjadi kewajiban, ya, menjadi kewajiban kita selaku orang-orang yang beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka berusahalah kita untuk memberikan porsi waktu untuk belajar ilmu, ya, walaupun memang tidak semua orang punya waktu yang banyak, ya, tetapi tentu jangan sampai kita tidak pernah bisa mengalokasikan waktu untuk belajar. Maka pastikan dalam hari-hari kita atau hari-hari dalam sepekan itu kita ada alokasi waktu untuk belajar, ya. Selanjutnya beliau mengatakan, i'lam annahu la yuftaradu ala kulli muslim talabu kulli ilmin. Kata beliau, ketahuilah, ya, bahwa menuntut ilmu itu tidak diwajibkan dipelajari seluruh ilmu, kata beliau, ya. I'lam annahu la yuftarad ala kulli muslim talabu kulli ilmin. Jadi kita tidak diwajibkan atau tidak dituntut untuk belajar semua ilmu, karena memang tidak mungkin. Ilmu sangat banyak, sementara usia kita, umur kita terbatas. Maka kata beliau, tidak dituntut bagi seorang muslim dan seorang muslimah itu mempelajari semua ilmu. Wa inna ma yuftaradu alaihi talabu ilmil hal, ya. Seorang muslim dan seorang muslimah itu hanya diwajibkan untuk mempelajari ilmul hal, ya, ilmu al-hal. Apa itu ilmul hal, ya? Nah, kata beliau, nanti akan beliau jelaskan, ya. Fa innahu yuqal afdalul ilmi ilmul hal, karena ilmul hal itu ilmu yang sangat utama atau ilmu yang paling utama. Wa afdalul amali hifzul hal, ya. Karena amal yang terbaik pula adalah menjaga hal kita, menjaga keadaan kondisi kehidupan kita. Wa yuftaradu 'alal muslim talabu ma yaqa'u lahu fi halihi, ya. Dan mereka orang-orang beriman itu dituntut, ya, muslim dan muslimah itu dituntut untuk mempelajari ilmu apa saja yang sangat mereka perlukan dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Baik nanti dalam aspek ibadah ataupun aspek muamalah. Jadi ilmul hal inilah yang menjadi prioritas kita untuk kita pelajari. Fa innahu labudda lahu minas shalah fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhas shalah, ya. Kata beliau,
ibadah sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim dan setiap muslimah. Karena sholat itu wajib, maka ilmu tentang sholat itu wajib dipelajari. Ya, tentang praktek dan tata caranya, pendalamannya, dalil-dalilnya, itu fardu kifayah. Adapun yang fardu ain, yang wajib individu yang kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan tentang tata cara atau praktek sholat itu sendiri. Ya. Sebatas ya biqadri ma yuaddi bihi fardhus shalah, sebatas dia bisa menunaikan ibadah salat dengan cara yang terbaik seperti mana dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihi alwajib. Lianna ma yatawassalu bihi ila iqamati alfardhi yakunu fardan. Karena sarana apa saja ya yang menjadi alat penyempurna sebuah ibadah yang wajib, maka sarana itu menjadi wajib. Ya, ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Bahwa sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengan sarananya, maka sarana itu menjadi wajib. Ya, salat itu wajib. Ya, nah salat tidak bisa ditunaikan tanpa ilmu, maka ilmu tentang salat menjadi wajib. Ya, selanjutnya beliau juga mengatakan wa kadzalika fis shaumi waz zakati in kana lahu mal. Begitu pula dalam ritual puasa dan zakat kita, ya. Kalau kita memiliki harta yang cukup nisab, ya, yang sudah sampai haulnya, maka wajib dizakati. Nah, ini perlu ilmu, perlu pengetahuan. Nah, ilmunya itu perlu kita pelajari. Wal hajju in wajaba alaih. Begitu pula ibadah haji, wajib kita pelajari ilmunya, karena kalau tidak tahu ilmunya, bagaimana kita bisa tunaikan ibadah haji secara sempurna seperti mana yang dicontohkan, diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajir. Ya, begitu pula ilmu tentang jual beli, tentang muamalah perlu dipelajari. Ya, karena kalau kita tidak pelajari ilmunya, boleh jadi kita akan terjebak pada transaksi-transaksi yang diharamkan atau yang berkaitan dengan riba, ya. Pada hari ini banyak orang yang terjebak riba, ya. Itu kadangkala bukan karena sengaja, tapi karena tidak ada ilmu, ya. Tidak ada pengetahuan tentang itu sehingga dia terjerat pada pusaran riba. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mempelajari ilmu tentang jual beli, ya. Sampai khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, itu di antara peraturan yang beliau buat di Madinah, ya, itu membuat peraturan kepada siapa saja ingin berjual beli itu harus tahu ilmunya. Kata beliau apa? La yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh berjual beli di pasar Madinah kecuali mereka yang sudah ada ilmunya. Subhanallah. Mengapa? Karena ketika kita tidak tahu ilmu tentang jual beli, tentang bagaimanakah akad itu dikatakan sah atau tidak sah, ya, tidak tahu ilmunya, tidak tahu prakteknya, maka kita akan terjebak pada transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tentu tidak kita inginkan, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini karena waktu kita hanya tinggal beberapa menit lagi, ya. Saya ingin menutup, ya, sedikit pertemuan yang pertama ini dengan mengambil sebuah dialog yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab ini. Beliau mengatakan pada bagian selanjutnya, qila li Muhammad ibnul Hasan, dikatakan kepada Syekh Muhammad ibnul Hasan, ini ulama, ya. Beliau ditanya oleh sahabat-sahabatnya, alla tusannifu kitaban fi zuhdi, engkau tidak menulis sebuah kitab tentang zuhud, ya, tentang zuhud. Kata beliau, sannabtu kitaban fil buyu', ya, saya membuat kitab, ya, itu dalam jual beli. Ya, subhanallah, ya. Ditanya mengapa Anda tidak menulis kitab tentang zuhud, beliau mengatakan saya justru membuat kitab tentang jual beli. Mengapa beliau menyebut itu? Karena yakni zahid huwa man yataharrazu min anisyubahat wal makruhat fit tijarat. Karena orang yang zahid,
Orang yang zuhud itu adalah orang yang senantiasa berwaspada, yang berhati-hati dari segala perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang dibenci dalam jual beli. Wa kadzalika fi sairil muamalat wal hirab. Ya, begitu pula dalam semua transaksi muamalat ataupun pekerjaan keprofesian kita. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftarat alaihi ilmu taharruzi anil haram wa kadzalika yuftarat alaihi ilmu ahwalil qalbi, ya. Ini pada bagian berikutnya, ya. Jadi kata beliau bahwa zuhud itu tidak semata-mata pada teorinya, tidak semata-mata pada ilmunya, tapi bagaimana prakteknya, ya, bagaimana implementasi dalam keseharian kita. Dan beliau langsung menyebut orang yang zuhud itu adalah orang yang waspada, orang yang sangat berhati-hati, tidak mau dia terjebak atau masuk pada lingkaran-lingkaran syubhat atau lingkaran-lingkaran yang diharamkan dalam jual beli. Dengan begitu, dengan mengarang kitab tentang adab-adab jual beli ataupun kitab tentang jual beli, maka sebenarnya beliau telah menulis kitab tentang zuhud, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian berikutnya kata beliau, wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmul ahwalil qalbi. Selain itu, ya, orang-orang yang beriman perlu juga mempelajari ilmu tentang hati, ya, manajemen hati atau manajemen kolbu, ya. Mengapa ini penting, ya, kata beliau? Karena minat tawakkuli wal inabah wal khasyah wal ridha, ya. Karena ketika kita belajar ilmu tentang hati, maka kita akan belajar tentang tawakal, bagaimana bertawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bertaubat dan kembali kepada Allah, bagaimana memunculkan sifat khasyah, ya, rasa takut dan rasa gentar kepada Allah Subhanahu wa taala, waridha, dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal, karena semua perkara-perkara ini akan kita hadapi dalam kehidupan kita, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan yang pertama saya cukupkan sampai di situ, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim itu pada hari Kamis yang akan datang, ya. Bagi rekan-rekan hadirin hadirat dimanapun berada yang ingin mengikuti kajian Ta'limul Muta'allim, maka silakan, ya, standby, ya, on air itu di channel saya di Instagram ataupun di Facebook. Insya Allah kita akan siarkan setiap hari Senin dan hari Kamis pada jam 4 sampai jam 7 sampai jam 5 sore, ya, secara live insya Allah, ya. Dan jika nanti rekan-rekan ada ingin berinteraksi atau ingin bertanya, ya, insya Allah saya akan coba nanti merespon atau menjawabnya, apakah nanti melalui kolom komentar ataupun mungkin nanti secara langsung pada pertemuan yang akan datang, ya. Demikian, semoga pertemuan ini bermanfaat dan mendatangkan keberkahan kepada kita, ya. Walaupun sedang di rumah aja, ya, tapi kita tetap bisa mengambil manfaat, belajar ilmu walaupun dari jauh melalui sosial media, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan ikhtiar kita belajar kitab adab ini, keberkahan kitab adab ini, ya, Allah berkenan mengangkat musibah atau bencana, penyakit atau virus yang dikirimkan kepada kita, mengangkatnya, menghilangkannya, dan menyembuhkannya dari orang-orang yang terkena penyakit itu di antara kita. Semoga Allah segera mengangkatnya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqami. Dan kita juga berharap semoga rekan-rekan yang ada di rumah tetap sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, dan insya Allah kita akan bertemu pada Kamis yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.